Tapi pas dia buka mata itu, dia tersadarkan bahwa ini bukan mimpi, beneran ada orang yang dia nggak kenal berbaring di atas tubuh dia. Gila banget. Aku bacanya aja merinding banget guys. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Sebelum masuk ke videonya, aku mau tanya, gimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Apakah lagi ada yang bikin excited, yang ditunggu-tunggu mungkin minggu ini? Coba komen di bawah. Aku selalu berdoa semua neroris selalu dilindungi dan dikabulkan doa-doa baiknya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan lagi-lagi ngomongin tentang stalker. Itu loh, orang-orang yang terobsesi sama orang lain sampai nekat menguntit mereka, ngikutin kemana-mana, diem-diem memandangi dari jauh, atau mengawasi mereka secara ilegal. Di part sebelumnya kita bahas beberapa kasus gila, kayak stalkernya Taylor Swift yang ditemuin polisi tidur di ranjangnya Taylor dan pakai kamar mandinya, atau stalkernya BTS V yang menyelinap masuk ke lift apartemennya untuk memberikan surat nikah yang diminta untuk ditandatangani V. Nah, jujur kita tuh seringnya mikir bahwa hal-hal kayak gini cuma terjadi sama orang-orang terkenal. Tapi guys, banyak banget kasus-kasus fatal tentang orang-orang biasa yang jadi korban. Walaupun begitu, banyak banget yang kita bisa pelajari dari kasus-kasus stalker selebriti. Kasus-kasus yang bikin geleng-geleng saking gila dan mengganggunya dan deg-degan pas ngebahasnya. Langsung aja guys, hari ini kita akan membahas beberapa kasus stalker selebriti tergila. So without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan Kim Tae-jung, seorang K-pop idol legendaris yang telah berkarya lebih dari 20 tahun. Kebayang dong fansnya sebanyak apa tuh dikumpulin selama 20 tahun. Pertama kali debut di tahun 2003, Kim Tae-jung tergabung dalam sebuah grup yang bernama TVXQ, Dongpang Shinki. Dan saat ini dia tuh aktif menjadi seorang penyanyi solo, member grup dari JYJ dan duo JX, penulis lagu, host, dan juga seorang aktor. Multi talenta banget ya. Nah, selain memiliki karir yang sukses dan juga penggemar yang banyak, Kim Tae-jung juga dikenal sebagai salah satu selebriti yang berani menceritakan pengalamannya dia bersama stalker, atau yang kalau di Korea itu lebih dikenal dengan nama Saseng. Di acara TV MBC Midnight Ghost Stories, Tae-jung bahkan mengatakan bahwa dia merasa bahwa dia salah satu orang yang paling diganggu di Korea Selatan oleh para Saseng. Dan dia nggak takut sama hantu, dia malah lebih takut sama para stalkernya ini. Dan gimana enggak, ternyata emang pengalamannya dia gila-gila banget guys. Bahkan bisa dibilang ekstrim dan mengerikan. Dan gangguan-gangguan ini dia udah alami selama lebih dari 12 tahun. Dia cerita nih, waktu dia masih tinggal sama manajernya, pernah suatu ketika dia tuh lagi tidur, tiba-tiba dia terbangun tengah malam. Pas dia kebangun itu, dia ngerasa kayak ada yang lagi megang tangannya dan juga menciumnya. Dan pas dia membuka mata, ternyata ada seorang perempuan guys lagi terbaring di atasnya. Awalnya karena baru bangun banget, kan masih setengah-setengah tuh ya kesadarannya, dia pikir ini mimpi. Dia mencoba untuk kembali tidur. Tapi pas dia buka mata itu, dia tersadarkan bahwa ini bukan mimpi, beneran ada orang yang dia nggak kenal berbaring di atas tubuh dia. Gila banget. Coy, aku bacanya aja merinding banget guys. Pernah lagi di lain waktu, Tae-jung tiba-tiba guys mendapatkan chatnya itu dari nomor yang tidak dikenal. Dan ketika dia buka, ternyata orang yang ngechat dia itu ngirimin banyak foto. Foto-fotonya adalah foto-foto ruangan di rumah dia. Ada ruang tamu, dapur, sampai kamar tidurnya. Yang paling mengerikan adalah Tae-jungnya ada di dalam foto-foto itu. Oh my god. Dan dia sama sekali nggak tahu gimana stalker ini bisa masuk ke dalam rumahnya, moto-motoin dia ketika dia ada di dalam rumah itu. Nggak sadar bahwa ada orang lain di dalam rumahnya. Dia juga nggak tahu si stalker ini dapat nomornya dari mana. Yang jelas setelah dia mendapatkan foto-foto itu guys, dia langsung ngeganti semua pintu, kunci, jendela, dan semua akses yang ada di rumahnya. Di lain kesempatan, Tae-jung juga cerita nih, ketika dia akhirnya tinggal di apartemen sendiri udah gak sama manajernya, dia menyadari bahwa para stalkernya itu berhasil menyewa atau membeli apartemen yang ada di seberang apartemen dia di lantai yang sama. Jadi setiap dia keluar teras, Sasengnya tuh bisa menatap dia. Dan hal ini buat dia bener-bener gak nyaman. Saking gak nyamannya, Tae-jung akhirnya pindah unit. Sebelumnya dia ada di unit yang sedikit lebih tinggi, dia pikir, oh mungkin gara-gara saya di tempat tinggi, jadi orang-orang dengan gampang ngelihat saya. Akhirnya dia
dia pindah ke lantai pertama yang semi basement. Dan ternyata para stalkernya tetap ngawasin dia dari atas. Dan ketika dia menanam pohon-pohon nih dengan rapat, mereka malah masuk dari sisi yang berlawanan. Dan stalker-stalker ini bener-bener gengges guys, bener-bener ganggu banget. Karena mereka tahu tempat tinggalnya Jae-jung, mereka tuh sering malam-malam datang terus ngebel-ngebel rumahnya. Dan setiap dicek Jae-jung keluar nggak ada orang. Sumpah kayak bocah-bocah iseng perumahan ya. Pencet langsung lari gitu, bocah-bocah iblis. Karena sekali ada yang ngebel, terus dia mau buka pintu kok pintunya berat. Ternyata ada orang yang dudukin depan pintunya, jadi kayak emang dia mau ganggu aja, ditahan pintunya biar nggak bisa dibuka. Aneh banget, aneh dan creepy to be honest. Jae-jung cerita ketika dia berhasil mengejar dan menangkap salah satu stalkernya dan membawanya ke kantor polisi, dia malah dimarahin sama polisi. Polisinya bilang, loh ini kan penggemarmu, tentu aja penggemar bisa datang. Kenapa kamu melaporkannya ke polisi? Kim Jae-jung, kamu gak open-minded. Open-minded. Only if you're open-minded. Only if you open-minded. Ya kali ya, masa minta tolong sama polisi malah dimarahin? Padahal ini jatuhnya bisa membahayakan banget loh. Tapi mungkin karena ini terjadi udah lama guys. Dan pada saat itu katanya emang banyak orang yang merasa bahwa kalau misalkan seseorang tuh selebriti, ya punya fans adalah resiko yang harus ditanggung. Resiko pekerjaan. Gila banget nggak? Ada lagi stalkernya Jae-jung, gak selesai-selesai nih ngomongin Jae-jung guys, karena saking banyaknya ceritanya dia dan serem-serem banget. Ada salah satu stalkernya Jae-jung itu ngambil pekerjaan jadi pengantar makanan restoran demi bisa berinteraksi sama Jae-jung. Bahkan dia dengan sengaja menabrak mobilnya Jae-jung dari belakang agar bisa melihat wajahnya. God damn. Salah satu kejadian yang katanya paling mengerikan nih dari Jae-jung adalah ketika Jae-jung mengalami kecelakaan di Dongwon Bridge. Saat itu mobilnya terbalik gara-gara dikejar sama Saseng naik taksi. Dan taksinya itu mengemudi ugal-ugalan. Ketika asap keluar dari mobilnya Jae-jung mencoba merangkak keluar, takut mobilnya akan meledak. Si stalker malah ketawa-ketawa cengengesan gitu sambil ngambil foto dan video. That's insane. Meskipun akhirnya katanya sekarang dia bisa hidup dengan lebih nyaman karena gangguan stalker sudah tidak semasif dulu. Pada Januari 2024 lalu, Jae-jung mengupload sebuah instastory guys, di mana dia mengkonfrontasi Saseng taksi yang parkir depan rumahnya. Karena ternyata si driver taksi ini malah memfasilitasi saseng-sasengnya, stalker-stalkernya untuk datang ke rumahnya Jae-jung. Saking banyaknya kasus-kasus yang berhubungan sama artis-artis Korea guys, sejak Oktober tahun 2021, Korea Selatan sudah memperbaharui undang-undang anti penguntitan yang mengizinkan tindakan hukum terhadap pelaku yang melanggar privasi. Dan mereka yang melanggar itu bisa dikenai hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda hingga 30 juta Korean won, sekitar 358 juta rupiah. Dan kalau misalkan melibatkan senjata, hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara atau denda hingga 50 juta Korean won, sekitar 527 juta rupiah. Harus diingat nih guys ya, penting banget untuk para fans. Kadang ada aja yang lewat di FYP, foto-foto atau video-video di depan rumah idol K-pop atau pemain K-drama, rumah yang masih aktif ditinggali, nungguin mereka pulang dan lain-lain, itu bisa banget dilaporkan dan nantinya dihukum. Hati-hati. Anyways, kayak Kim Jae-jung itu dulu stalker-stalkernya mestinya dihukum berat banget tuh. Sayangnya kejadian-kejadian itu terjadi sebelum 2021. Tapi Kim Jae-jung aja cerita guys bahwa di tahun-tahun itu, di saat dia memiliki stalker aktif, itu adalah tahun-tahun terberat hidupnya. Bahkan dia sampai kepikiran untuk menghilangkan nyawanya. Sebagai seorang seniman sejati, dia menuangkan rasa takutnya dan frustasinya ke dalam sebuah lagu yang berjudul Don't di album Flower Garden yang rilis pada 2024 lalu. Isinya adalah kritikan kepada para stalker yang sering menelponnya malam-malam, mengikutinya, bahkan menjual data-data pribadinya. Gila banget. Gimana menurut kalian pengalamannya Kim Jae-jung guys? Coba komen di bawah. Next. Next kita bahas Paula Abdul. Siapa yang nggak tahu Paula Abdul, terutama untuk kalian yang ngikutin American Idol. Biasanya nih Paula Abdul yang dibilang sebagai juri yang paling baik ya di American Idol. Biasanya bentroknya sama Simon, dan semua orang selalu memihak Paula. Gak heran sih, emang banyak banget yang sudah menyukainya dari zaman dulu guys. Karena Paula Abdul sebelum jadi juri American Idol juga adalah seorang popstar yang sangat terkenal. Tapi mungkin untuk generasi-generasi lebih muda, kita tahunya dari American Idol. Nah ternyata ada sebuah insiden nih guys yang terjadi pada
season 5 American Idol yang di-syuting tahun 2005. Ada seorang kontestan yang bernama Paula Godspeed. Paula Godspeed ini namanya aja Paula ya. Dia tuh adalah super fan-nya Paula Abdul. Bener-bener ngefans banget sama Paula Abdul. Dan dia ngefansnya katanya guys dari dia masih kecil. Dia memamerkan juga karya-karyanya yang dia bikin sejak kecil nih menggambar Paula Abdul. Dan namanya Paula Godspeed itu bukan nama aslinya. Jadi literally dia mengganti namanya. Saking ngefansnya sama Paula. Nama aslinya adalah Sandra Mae McIntyre. Sayangnya nih, walaupun dia bisa mengganti namanya serupa dengan idolnya, mengikuti mungkin cara hidupnya dan lain-lain, dia nggak bisa mengikuti atau mereplicate talentanya Paula Abdul. Karena si Paula Godspeed ini suaranya kurang bagus. Akhirnya dia ditolak untuk lewat ke babak selanjutnya. Nah, penolakan tersebut ini guys, ditambah dengan beberapa komentar juri yang menusuk hati, membuat Paula Godspeed benar-benar sedih dan patah semangat. Dan ternyata, waktu dia datang audisi itu bukan pertama kalinya dia ketemu sama Paula Abdul. Paula Abdul mengatakan bahwa di hari Paula Godspeed itu audisi, dia tuh diinfo sama tim produser American Idol bahwa seseorang yang terobsesi sama dia akan ikut audisi. Paula Abdul tentunya sangat nervous, tapi dia mencoba untuk profesional nih di depan kamera. Dia tetap mikir bahwa ini kayaknya sengaja deh para produser biar acaranya menarik. Tapi para produser membantah, bilang bahwa kita sama sekali nggak tahu bahwa dia ini ternyata adalah seorang stalker. Dan ternyata dia benar-benar pernah ngikutin Paula Abdul guys. Sampai beberapa tahun setelah audisi pun dia tuh semakin parah. Dia terus-terusan berusaha untuk menghubungi Paula Abdul, mengiriminya lebih dari 100 surat, membuat banyak panggilan telepon, sampai datang ke rumahnya Paula. Bahkan di tahun 2008, Paula Godspeed itu ngirimin bunga ke Paula Abdul, berpura-pura jadi pacarnya Paula Abdul pada saat itu, JT Torrigiani, dan di kartu karangan bunganya ditulis, "Semoga kamu baik-baik saja, ini nomor HP ku yang baru, Love JT." Dan dia nulis nomornya. Ketika Paula menanyakan kan ke pacarnya, kamu ganti nomor? Dia baru tahu bahwa ternyata bunga yang dia terima bukan dari pacarnya. Dan beberapa hari kemudian, pada tanggal 11 November tahun 2008, Paula Godspeed ditemukan di dalam mobilnya guys. Sudah tidak bernyawa akibat overdosis obat-obatan terlarang. Dan pada saat itu, mobilnya diparkir di depan rumahnya Paula Abdul. Bahkan di dalam mobilnya ada fotonya Paula Abdul tergantung di kaca spion, dan di dashboardnya itu ada CD-CD-nya Paula Abdul. Hal ini tentunya shocking dan bikin trauma banget untuk Paula Abdul. Saking takut dan traumanya dia sampai menjual rumahnya itu. Tapi kerabat-kerabatnya Paula Godspeed bilang bahwa enggak kok, dia tuh enggak ada niat jahat. Dia hanyalah seseorang yang periang dengan hati yang baik. Keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on a river. Said we're rolling, rolling, rolling on a river. There is a similarity. Oh, Carl, stop it. Paula. Okay, I thought you meant me. Oh my god. No, Paula and Paula. Yeah. Well, Paula, speechless. Don't know what to say. Was it good or bad? You know, nah, it's not a great thing. It's not a good thing by being speechless. This time, no. Okay. No. Randy? That was terrible. What was that? But I don't think any artist on earth could sing with that much metal in your mouth anyway. You have so much metal in your mouth. She's got braces. It's not so much metal. Yeah, but it's metal. It's braces. Yeah. People have them. People have braces. Yeah, but can you sing with all those? Yeah, Yes. people can. That's like a bridge. I mean, it's... What? Could I do another song to show you something different? No. Randy, yes or no? No to Hollywood. Paula? I'm sorry, Paula, no. It's a no. But nice to meet you. Thank you, Paula. And the love affair is over. He can go okay, because, I mean, I don't even care. How did she get through the metal detector? I mean, it must have gone stop crazy. I mean, I was pitchy on a couple of notes. Big deal. There's a lot of people they send to Hollywood that can't even really hold a note. I mean, come on. Oh my god, that's so sad. Dia menghabisi nyawanya sendiri. Oh my god, umurnya baru 30. Kasian, tapi serem. Next
ada Harry Styles. Di tahun 2024 kemarin, ada seorang stalkernya Harry guys, yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 minggu. Dia adalah Mayra Carvalho, seorang warga negara Brazil yang berusia 35 tahun. Emang si Mayra ini ngapain guys? Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, dia mengirimi Harry Styles 8.000 kartu ucapan. Kartu-kartu yang dia beli secara online diantarkan langsung ke alamat rumah Harry Styles. Oh my god. Di antaranya ada kartu-kartu ucapan pernikahan dan 2 surat tulisan tangan yang dikirimkan langsung. Dan Mayra pergi ke London tahun 2023 lalu, tinggal di sebuah hostel, gak izin sama sekali sama keluarganya, bahkan keluarganya gak tahu kalau dia pergi ke Inggris, hanya untuk melakukan ini guys. Bukan apa akibatnya, bener sih di notice Harry. Cuman Harry notice, abis itu lapor ke polisi. Akhirnya dia dihukum penjara selama 14 minggu dan mendapatkan restraining order selama 10 tahun. Dia gak boleh ada di tempat yang sama atau jarak tertentu deket sama Harry Styles, dan tidak boleh sama sekali menghadiri acara apapun saat Harry tampil. Iya sih, 8.000 kartu. God damn. Dalam waktu kurang dari dia uangnya banyak sih. Dan tahukah kalian guys bahwa ternyata ini bukan pertama kalinya Harry Styles dealing atau harus berurusan sama stalker. Di tahun 2019, Harry melihat ada seorang tunawisma itu tidur di dekat halte bus, di dekat tempat tinggalnya. Karena Harry kasihan ada orang gak punya rumah, tinggal di pinggir jalan. Diberikan sama Harry uang 10 pound sterling, sekitar 220.000 rupiah. Harry juga membelikan dia makanan berupa sandwich, muffin, dan juga salad. Nah ternyata tindakan kebaikannya Harry ini malah memicu obsesi dari orang tersebut. Sang tunawisma yang bernama Pablo Diana Orero Tarazaga, seorang transgender berkebangsaan Spanyol ini mulai muncul di depan rumahnya Harry. Bahkan dia mulai berkemah di depan rumahnya Harry selama beberapa bulan. Dia meninggalkan catatan-catatan di kotak posnya, bahkan mencoba untuk menarik tangannya Harry ketika dia lagi jogging. Akhirnya, orang ini memaksa Harry untuk meningkatkan keamanannya. Bahkan dia mempekerjakan bodyguard malam dan memasang kunci panik di kamar tidurnya. Akhirnya Pablo Diana pun dinyatakan bersalah di tahun 2019 atas tuduhan stalking dan diberikan restraining order, tidak boleh berada dalam jarak 250 meter dari Harry, harus ikut program rehabilitasi mental selama 30 hari, dan harus melakukan 12 bulan community service. Tapi di tahun 2022 ternyata dia belum baik-baik aja guys, karena dia melanggar peraturan itu dan berhasil masuk ke dalam rumahnya Harry, pura-pura jadi orang yang ngirim paket. Dia bahkan mengancam akan menghilangkan nyawa kepala security-nya Harry Styles yang dia anggap sebagai penghalang untuk dia menghubungi Harry Styles. Dan sayangnya Harry pada saat itu ada di dalam rumah guys, dan dia mengalami trauma yang sangat berat. Pablo Diana akhirnya dijatuhi hukuman 8 minggu penjara karena melanggar hukuman awalnya. Jahat salah, baik juga salah nih dalam kasus ini. Mestinya apa yang dilakukan Harry guys? Orang dia cuma berniat membantu ya padahal. Tapi ternyata orangnya baper. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian Harry Styles guys? Coba komen di bawah. Oke guys, dan yang terakhir untuk video kali ini ada Mayu Tomita. Mayu Tomita ini adalah seorang penyanyi idola dan aktris yang berasal dari Jepang. Di antara banyaknya fans, dia memiliki satu penggemar yang terobsesi banget sama dia guys, bernama Tomohiro Iwazaki, seorang pria pengangguran yang sebelumnya bekerja sebagai seorang part-timer di sebuah toko. Nah di awal tahun 2016, ketika Mayu masih berusia 20 tahun, si Tomohiro ini mulai mengirimkan hadiah-hadiah nih, jam tangan, buku kepada Mayu, pesan, dan juga komentar-komentar obsesif terhadap dia melalui media sosial dan juga alamat agensinya. Semakin lama, Tomohiro ini semakin ekstrim guys. Dia merasa bahwa dia memiliki hubungan spesial dengan Mayu. Nah sebenarnya idola-idola kayak gini tuh udah terbiasa ya mendapatkan hadiah-hadiah dari fans. Tapi dengan satu orang ini, Mayu saking gak nyamannya guys. Pada April 2016, jam yang diberikan sama si Tomohiro itu sampai dibalikin sama Mayu karena dia gak mau si Tomohiro ini berpikiran yang lebih-lebih. Tapi ternyata mengembalikan jam yang diberikan itu adalah sebuah penghinaan besar di mata Tomohiro. Dan penolakan ini memicu kemarahan ekstrim. Tomohiro mulai mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman penghilangan nyawa kepada Mayu melalui Twitter. Bahkan dia sampai mengirimkan ratusan tweets yang membuat Mayu akhirnya memblokir dia pada akhir April. Kan khawatir atas keselamatannya, akhirnya Mayu lapor polisi. Polisi terdekat rumahnya di Musashino, Tokyo. Tapi sayangnya polisi yang bertugas pada saat itu malah membatalkan kasus tersebut. Mereka percaya bahwa pesan-pesan yang dikirimkan di media sosial itu bukanlah ancaman
langsung, jadi orang-orang cuma bluffing gitu. Selain itu, undang-undang penguntitan di Jepang itu belum mencakup pelecehan di media sosial pada saat itu. Intinya, polisi Jepang juga sama polisi Korea sebelumnya yang merasa bahwa ya fans normal lah kalau obsesif. Itu kan resiko pekerjaan kalian. Belum ada peraturannya juga. Dan 12 hari setelah pelaporannya Mayu, pada 21 Mei tahun 2016, sekitar jam 5 sore, Tomohiro menghadang Mayu di depan sebuah gedung konser kecil dekat stasiun kereta api. Malam itu emang rencananya Mayu tuh akan tampil di sebuah acara bersama beberapa penyanyi lainnya. Pas dihadang itu Tomohiro langsung nanya ke Mayu, "Kenapa hadiah saya dikembalikan?" Mayu yang kaget dan takut guys memberikan jawaban kayak karena nggak jelas gitu. Dan karena penjelasannya dianggap kurang jelas, Tomohiro kehilangan kendali. Ketika Mayu berbalik nih untuk lari, Tomohiro menikamnya di bagian dada dan leher sebanyak 61 kali sambil berteriak berulang kali bahwa Mayu harus kehilangan nyawanya. Untungnya pada saat itu ada beberapa saksi mata yang langsung memanggil polisi setelah mendengar Mayu teriak-teriak minta tolong, dan Tomohiro berhasil diamankan. Meskipun Mayu pada saat itu ada dalam kondisi kritis, untungnya dia tidak mengalami kerusakan pada organ yang penting, tapi dia tetap mengalami kebutaan di sebagian mata kirinya, sulit menggerakkan jari-jarinya, mengalami kesulitan untuk makan dan bernyanyi, dan tentunya menderita stres dan pasca trauma yang hebat. Dan setelah dirawat intensif selama 4 bulan, Mayu keluar dari rumah sakit pada September tahun 2016 dan bersaksi di persidangan pada Februari 2017, di mana pengadilan memvonis Tomohiro dengan hukuman penjara 14 tahun 6 bulan. Tentunya Mayu mengkritik kepolisian Tokyo karena dia sudah lapor sebelumnya, tapi malah diabaikan. Akhirnya kepolisian Jepang sampai mengeluarkan permintaan maaf karena tidak mengambil langkah preventif. Dan kejadian yang dialami Mayu itu menyebabkan pemerintah Jepang merevisi undang-undang anti penguntitan mereka pada bulan Desember tahun 2016 dengan mengikut sertakan pelecehan yang terjadi melalui pesan teks dan komen online di media sosial. Dan 11 Juli tahun 2019, Mayu juga mengajukan gugatan terhadap pemerintah Tokyo, mantan agennya, dan Tomohiro sebagai pelaku untuk memberikan ganti rugi sebesar 76 juta yen, sekitar 8,5 miliar rupiah, karena gagal memberikan perlindungan yang memadai sebelum kejadian. Oh my god, serem banget ya. Dan lebih seremnya adalah udah dilaporkan tapi tidak dianggap. Padahal ancaman-ancaman di media sosial itu juga serem banget loh guys. Jangankan ancaman penghilangan nyawa, aku aja baca komentar-komentar orang yang pakai kata-kata kasar tuh udah kayak dredeg banget gitu. Kenapa ada orang yang semarah ini? Apakah ini normal gitu? Aku gak pernah ketemu orang di kehidupan nyata yang melontarkan kata-kata kasar seperti itu. Apalagi strangers atau orang yang gak dikenal. Biasanya kita menjaga sopan santun kita, tapi karena di media sosial semua bisa dilakukan tanpa konsekuensi langsung. Banyak orang-orang yang jempolnya gak memiliki batas, ya gak sih? Takut banget. Semoga kita semua senantiasa dilindungi. Dan itulah tadi kasus-kasus stalker celebrities yang parah banget. Mana yang menurut kalian paling gila? Coba komen di bawah. Dan apakah kalian pernah punya pengalaman serupa? Hopefully not. Tapi kalau misalkan ada, boleh banget di komen di bawah. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran untuk aku dan teman-teman lainnya. Yes, besok kita ketemu di Neror. Kita bahas yang horor-horor. Jadi jangan lupa pencet subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Ganti semua kunci di ada yang Korea Selatan sudah memperbaharui